Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Izati Napsi dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi kelas A dengan NIM C21320713. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari UTS minggu kemarin, yaitu meresum bab 1 sampai bab 4. Jadi di sini saya akan langsung mulai presentasi. Yang pertama, judul dari presentasi kali ini adalah kurikulum pembelajaran bab 1 dan bab 4. Bab 1 sampai bab 4. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rancangan atau pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, lembaga UNESCO merancang 4 pilar pendidikan baik untuk masa depan maupun masa sekarang maupun masa depan, yakni yang pertama adalah learning to know, di mana belajar untuk mengetahui, learning to do, yang artinya belajar untuk melakukan, yang ketiga learning to be, yaitu belajar untuk menjadi diri sendiri, dan yang terakhir adalah learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Nah, pada bab 2, yaitu adalah hakikat teknologi informasi dan komunikasi. Hakikat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah konsep TIK dikembangkan oleh Martin pada tahun 1999 yang menyatakan bahwa TIK juga mencakup teknologi komunikasi untuk pengiriman informasi. Nah, lalu menurut Lucas pada tahun 2000 menjelaskan TIK sebagai teknologi yang digunakan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis, termasuk komputer, jaringan, dan perangkat komunikasi. Lalu ada juga menurut Everett M. Rogers menyatakan bahwa TIK adalah perangkat keras yang meneruskan nilai-nilai sosial dan memungkinkan individu atau kelompok untuk mengumpulkan, memproses, dan mempertukar informasi. Selanjutnya, ada ruang lingkup TIK. Yang pertama, teknik informasi adalah meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan alat bantu, manipulasi, dan pengolahan informasi. Yang kedua adalah teknologi komunikasi adalah segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lainnya. Nah, yang selanjutnya, komputer dan perangkat umum dalam teknologi informasi. 3 komponen utama, yang pertama ada perangkat keras atau hardware, yang kedua ada perangkat lunak atau software, dan yang ketiga adalah pengguna atau brainware. Nah, perangkat lunak komputer melibatkan CPU, piranti masukan, piranti keluar, memori utama, dan piranti penyimpanan sekunder. Sedangkan perangkat lunak komputer adalah interaksi antara perintah yang mengendalikan perangkat keras. Ini termasuk program aplikasi dan program sistem. Lalu program sistem mengendalikan sumber daya komputer seperti CPU dan piranti memasukkan atau mengeluarkan termasuk sistem operasi. Teknologi komunikasi pengertian teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi ditekankan pada sebagian suatu hal data dapat disalurkan, disebarkan, dan disampaikan ke tempat tujuan, sedangkan teknologi informasi lebih ditekankan pada hasil data yang diperoleh. Teknologi informasi berkembang cepat dengan meningkatnya perkembangan komputer dengan piranti dukungannya serta perkembangan teknologi komunikasi yang ada. Teknologi komunikasi berkembang cepat dengan meningkatkan perkembangan teknologi elektronika serta transmisi dan sistem modulisasi sehingga suatu informasi dapat disampaikan dengan cepat dan tepat. Nah, lanjut ke bab 3, pengertian kurikulum. Kurikulum adalah salah satu aspek penting dalam dunia pendidikan dan memiliki beberapa pengertian yang berbeda.
Di sini saya mengambil dari Ali M pada tahun 1984 mengategorikannya ke dalam 3 pengertian utama. Yang pertama, kurikulum sebagai rencana belajar peserta didik. Ini mengacu pada perencanaan yang dibuat untuk mengatur proses belajar peserta didik. Hal ini mencakup tujuan, materi, isi, strategi pembelajaran, dan evaluasi. Lalu yang kedua, kurikulum sebagai rencana pembelajaran. Dalam konteks ini, kurikulum merupakan rancangan pembelajaran di sekolah. Ini mencakup berbagai mata pelajaran yang harus dipelajari peserta didik untuk memperoleh ijazah tertentu. Namun, kegiatan belajar di luar kurikulum tidak termasuk dalam pengertian ini. Lalu yang ketiga, kurikulum sebagai pengalaman belajar. Kurikulum tidak hanya merujuk pada rencana pembelajaran, tapi juga sebagai pengalaman belajar yang nyata dalam proses pendidikan di sekolah. Peserta didik dapat memperoleh pengalaman belajar dalam dan di luar kelas sesuai dengan jenis potensi dan materi yang dipelajari. Adapun pengertian lain tentang kurikulum diungkapkan oleh dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dengan Sistem Pendidikan Nasional dan digunakan Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 yang merumuskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, materi, isi, dan atau bahan pembelajaran serta metode cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, pengembangan kurikulum. Yang pertama ada perancangan kurikulum. Perancangan kurikulum melibatkan penyusunan dokumen kurikulum termasuk dokumen inti, pedoman, dan suplemen. Analisis mendasari perancangan kurikulum mencakup analisis kebutuhan masyarakat, kebutuhan pengembangan ilmu, pengetahuan, dan nilai-nilai, serta kebutuhan peserta didik. Yang kedua, kurikulum sebagai perencanaan pembelajaran. Kurikulum tertulis berfungsi sebagai panduan bagi pelaksana kurikulum dalam proses pembelajaran, merumuskan tujuan kurikulum, memperhatikan tujuan yang ingin dicapai oleh peserta didik, hasil belajar yang diharapkan, dan materi yang akan diajarkan, perorganisasian materi, memperhitungkan perkembangan psikologis dan fisik anak, kebermanfaatan bagi anak, beban belajar, dan disiplin keilmuan. Yang ketiga adalah pengembangan kurikulum. Proses pengembangan kurikulum melibatkan berbagai pihak seperti pengambilan keputusan, ahli kurikulum, ahli kedisiplinan keilmuan, ahli psikologi, pengajar. 4 pernyataan mendasar dalam pengembangan kurikulum. Apa tujuan kurikulum? Bagaimana pengalaman pembelajaran disusun? Bagaimana pembelajaran diorganisir? Dan bagaimana efektivitas pembelajaran diukur? Nah, yang keempat, pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum adalah tahap di mana pengajar mengimplementasikan kurikulum dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran melibatkan transformasi input atau peserta didik menjadi outputnya perubahan perilaku sesuai dengan tujuan. Yang selanjutnya, yang kelima adalah penilaian kurikulum. Penilaian kurikulum melibatkan penilaian terhadap unsur-unsur pelaksanaan kurikulum. Fungsi penilaian kurikulum termasuk mendiagnosis kegagalan, merevisi, membandingkan, dan kurikulum lainnya, mengantisipasi kebutuhan pendidik, dan menentukan pencapaian tujuan. Yang selanjutnya adalah kurikulum dan teknologi pendidikan. Pengenalan teknologi pendidikan memainkan peran penting dalam dunia pendidikan, terutama dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi TIK serta penggunaan komputer dalam proses pendidikan. Teknologi pendidikan adalah pengembangan, penerapan, dan penilaian sistem teknik dan alat-alat baru untuk meningkatkan proses pembelajaran manusia. Lalu peran teknologi pendidikan dalam kurikulum, yaitu teknologi pendidikan dan kurikulum saling melengkapi. Teknologi pendidikan dapat memperkuat pengembangan kurikulum. Kurikulum adalah perancangan, pelaksanaan, evaluasi proses pembelajaran, sedangkan teknologi pendidikan membantu dalam menerapkan rencana ini secara efektif.
Selanjutnya, penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam teknologi pendidikan. Perangkat keras dalam konteks teknologi pendidikan adalah alat yang membantu peserta didik belajar secara individual, seperti komputer, proyektor, dan teknologi jaringan. Perangkat lunak adalah teknologi pendidikan adalah perangkat lunak dalam teknologi pendidikan adalah program pembelajaran yang dapat dipelajari peserta didik secara individual, termasuk tujuan belajar, materi, dan program belajar yang sintetis. Terus adanya pengembangan kurikulum online. Pengembangan kurikulum online memerlukan perencanaan yang hati-hati dan studi kelayakan yang matang. Pentingnya menentukan pembelajaran online yang sesuai dengan kurikulum, diperlukan wawasan yang luas tentang program untuk semua level. Mengajar adalah bagian penting dari tim pengembangan. Yaitu selanjutnya, strategi pengajaran online. Pengajar perlu memfasilitasi peserta didik secara individual. Pengajar harus memahami peralatan yang digunakan dalam pembelajaran online, pekerjaan sehari-hari, dan pengajar melibatkan memahami peralatan dan pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran online. Nah, masuk ke bab 4, pengembangan tujuan kurikulum. Tujuan pendidikan nasional merupakan tujuan jangka panjang atau long-term objectives yang bersumber dari sistem penilaian yang dianut dan atau suatu pemandangan hidup bangsa, yaitu Falasfas negara atau bangsa Indonesia yang menggambarkan nilai-nilai kebutuhan dan harapan dari masyarakat. Tujuan pendidikan nasional senantiasa berkembang untuk dapat mengiringi perubahan kebutuhan dan harapan masyarakat akan pendidikan yang turut dipenuhi oleh perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan yang demikian pesatnya. Lalu tujuan sekolah atau institusional. Tujuan sekolah atau tujuan institusi merupakan kemampuan yang hendak dicapai melalui kegiatan pendidikan pada lembaga pendidikan atau sekolah tersebut. Tujuan sekolah ada yang hendak dicapai dalam jangka panjang karena bentuk perilaku sebagai hasil belajarnya masih umum. Ada pula tujuan sekolah yang hendak dicapai dalam jangka pendek karena bentuk perilaku sebagai hasil belajarnya sudah bersifat khusus, yaitu perilaku yang bisa diamati dan diukur. Lalu, tujuan mata pembelajaran atau kurikuler. Tujuan mata pelajaran disebut juga dengan tujuan kurikuler atau goal, atau tujuan antar intermediate objectives yang merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan nasional. Tujuan ini menggambarkan kemauan yang hendak dicapai oleh peserta didik serta menyampaikan pengembangan pada suatu mata pelajaran. Nah, yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran atau instruksional. Tujuan pembelajaran atau instruksional disebut juga dengan tujuan segera atau immediate objectives, merupakan pembelajaran dari tujuan kurikuler yang menggambarkan perilaku atau kecakapan khusus dalam kurikulum berbasis kompetensi. Digunakan istilah standar kompetensi untuk merujuk pada tujuan kurikuler dan kompetensi dasar yang maknanya untuk menggambarkan tujuan pembelajaran. Nah, ada klasifikasi tujuan pendidikan menurut taksonomi Bloom. Yang pertama, domain kognitif, berkenaan dengan kemauan dan kecakapan intelektual berpikir. Yang kedua adalah domain afektif, berkenaan dengan sikap, kemauan, dan penguasaan segi-segi emosional, yaitu perasaan, sikap, dan nilai. Yang ketiga, dominan psikomotor, berkenaan dengan keterampilan atau gerakan-gerakan fisik. Dan yang terakhir ada dominan psikomotor menurut Anita Harrow. Dan ini untuk daftar pustakanya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tuh.